Seperti ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Andriansa, saya jurusan akuntansi. Pada mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis kali ini, saya akan coba mempresentasikan distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Untuk pendahuluan, distribusi diskrit adalah distribusi probabilitas yang menggambarkan kemunculan hasil diskrit yang dapat dihitung secara individual, seperti satu, 2, 3, ya atau tidak, benar atau salah. Distribusi binomial misalnya adalah distribusi diskrit yang mengevaluasi probabilitas terjadinya hasil ya atau tidak pada sejumlah percobaan tertentu dengan mempertimbangkan probabilitas kejadian pada setiap percobaan, seperti melempar koin 100 kali dan hasil adalah kepala. Untuk distribusi kontinu dibangun dari hasil yang berada pada suatu kontinu, seperti suatu angka yang lebih besar dari 0, atau termasuk angka yang disimulasikan terus berlanjut tanpa batas seperti pi 3,14 sekian sekian sekian. Untuk distribusi diskrit, distribusi probabilitas diskrit menghitung kejadian yang memiliki hasil yang dapat dihitung secara terbatas. Distribusi diskrit berkebalikan dengan distribusi kontinu, yang mana hasilnya dapat berada di mana saja atau pada suatu kontinum. Contoh umum distribusi diskrit meliputi distribusi binomial, Poisson, dan Bernoulli. Distribusi ini seringkali melibatkan analisis statistik mengenai jumlah atau berapa kali suatu peristiwa terjadi. Dalam keuangan, distribusi diskrit digunakan dalam penetapan harga opsi dan perkiraan guncangan atau resesi pasar adalah distribusi Bernoulli atau multinomial dan Poisson. Jenis distribusi peluang diskrit. Distribusi Bernoulli. Cobaan Bernoulli menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Percobaan ini hanya dilakukan satu kali tindakan saja. Bisa dikatakan Bernoulli adalah binomial saat N sama dengan satu. Contohnya yaitu pada kasus pelemparan mata uang koin. Cobaan tersebut akan menghasilkan dua buah kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Sehingga bentuk distribusi peluang Bernoulli adalah di mana P sama dengan peluang sukses dan K kebanyakan tindakan sukses. P sama dengan P akar K 1 dikurang T 1 akar 1 dikurang K, di mana K sama dengan 0,1. Selanjutnya, jenis distribusi peluang diskrit. Distribusi binomial dapat dikatakan sebagai percobaan Bernoulli yang dilakukan lebih dari satu kali. Cara singkat, jika pelemparan poin dilakukan satu kali, maka dia termasuk percobaan Bernoulli. Namun, jika pelemparan koin dilakukan dua kali atau lebih, maka dia masuk dalam percobaan binomial. Maka tidak heran, fungsi peluang mirip dengan distribusi Bernoulli, di mana adalah peluang P sama dengan peluang sukses, K banyaknya tindakan sukses, N banyaknya tindakan atau sukses atau gagal. Di mana P sama dengan N dan K banyak tindakan dan peluang sukses dikali dengan P akar K 1 dikurang P 1 akar 1 kurang K, di mana K 0, 1, 2, dan seterusnya. Terus kemudian jenis distribusi peluang diskrit yang nomor 3 distribusi Poisson. Percobaan Poisson menghasilkan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu waktu atau wilayah tertentu. Contohnya adalah banyak
kendaraan yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta selama 1 jam. Percobaan Poisson dapat dipandang sebagai percobaan binomial jika N sangat besar. Fungsi peluang distribusi Poisson digambarkan sebagai P sama dengan P akar minus delta delta akar K, maka dibagi K, di manakah kebanyakan kejadian sukses. Gamma rata-rata kebanyakan kejadian sukses selama selang waktu relatif tertentu. Maka Y sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, jenis distribusi peluang diskrit. 4. Distribusi hipergeometri, di mana distribusi ini menyatakan peluang terjadinya K sukses yang terambil dari N, pengambilan dari populasi berukuran N, di mana K sukses, di mana K adalah sukses di mana populasi tersebut. Sehingga fungsi peluang untuk distribusi hipergeometri menggunakan konsep kombinasi. Di mana di sini kita ketahui K adalah kebanyakan sukses dari suatu pengambilan, N banyak N kecil, banyak N pengambilan, K besar banyaknya suatu sukses yang berada di populasi. N besar ukuran populasi, di mana P peluangnya adalah sama dengan K besar K kecil kali N kurang K, N besar kurang N kecil, N besar kurang N K besar, N kecil kurang K kecil. Di mana N per N kecil, N besar per N kecil. Distribusi peluang diskrit, distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif merupakan banyaknya usaha yang dilakukan sampai dapatkan K sukses di mana sama halnya dengan percobaan Bernoulli yang dilakukan berulang kali sampai didapatkan K sukses. Contoh adalah banyaknya bohlam yang harus diperiksa sampai ditemukan 5 buah bohlam mati. K di mana K kebanyakan sukses sama dengan 5. Fungsi peluangnya adalah di mana X di sini K, K tambah 1, K tambah 2, K dan sampai seterusnya. Di mana K adalah kebanyakan sukses, X banyaknya tindakan atau percobaan. Jenis distribusi peluang diskrit. Nomor 6, distribusi geometri. Distribusi ini menyatakan banyaknya usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan kema. Dengan kata lain, percobaan Bernoulli yang diulang berkali-kali sampai didapatkan sukses yang pertama. Bisa dibilang juga bahwa distribusi geometri sama dengan distribusi binomial negatif pada saat kebanyakan sukses sama dengan 1. Jika X adalah banyaknya tindakan, maka fungsi peluang distribusi geometri adalah P sama dengan P 1 kurung 1 kurang P kurung X min 1. Di mana X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana K banyaknya sukses dan X banyaknya tindakan atau percobaan. Selanjutnya distribusi kontinu, yaitu variabel acak kontinu dalam distribusi probabilitas kontinu. Variabel acak dapat mengambil nilai apapun dalam interval atau jarak tertentu. Artinya bahwa variabel secara teoritis dapat mengonsumsikan jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang tersebut. Fungsi kepadatan probabilitas. Probabilitas persisten sering dimodelkan menggunakan fungsi kepadatan probabilitas, yaitu fungsi yang menunjukkan probabilitas variabel relatif acak yang memperoleh nilai berapa di seluruh domain yang diminati.
area di bawah kurva dari distribusi antar interval yang diperlukan menyiratkan bahwa variabel acak memiliki nilai tersebut dengan probabilitas terbesar. Tidak ada probabilitas individu. Berbeda dengan distribusi probabilitas diskrit yang memberikan probabilitas pada setiap nilai individu, distribusi probabilitas kontinu akan probabilitas pasti yang diberikan pada nilai tunggal variabel acak kontinu kepada seperti seperti pada kasus probabilitas diskrit. Variabel tersebut mengasumsikan jumlah nilai yang tak terhingga. Contoh distribusi normal, distribusi seragam, distribusi eksponensial, distribusi beta adalah contoh terkenal dari distribusi probabilitas kontinu. Dan ini jelas bukan daftar yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa setiap distribusi memiliki tersendiri, menunjukkan betapa kepadatan probabilitas untuk setiap variabel akan didistribusikan secara acak. Jenis distribusi peluang kontinu. Distribusi normal. Distribusi peluang kontinu yang penting dalam seluruh bidang statistik adalah distribusi normal. Grafiknya tersebut kurva normal, berbentuk seperti sebuah lonceng. Hampir semua karakteristik makhluk hidup berdistribusi normal, seperti tinggi tanaman, berat badan, IQ score, blood pressure, dan lainnya. Seperti gambar di atas bawah ini. Selanjutnya, distribusi peluang kontinu. Dua distribusi gamma eksponensial chi-square. Meskipun distribusi normal dapat dipakai untuk pecahkan banyak masalah dalam bidang rekayasa dan ilmu, masih banyak sekali masalah yang memerlukan fungsi kepadatan peluang lainnya. Dan salah satunya adalah distribusi gamma. Distribusi ini erat kaitannya dengan fungsi gamma yang didefinisikan sebagai fungsi kepadatan peluang acak kontinu X berdistribusi dengan parameter alfa dan beta adalah fx sama dengan fx sama dengan 1/beta pangkat alfa hmm, gamma dikali alfa. X dikali X pangkat alfa dikurang E. 1 min X per delta. X lebih besar daripada 0. Untuk X lainnya, alfa lebih besar daripada 0, beta lebih besar daripada 0. Distribusi gamma ini akan menjadi beberapa turunan distribusi lainnya seperti jika alfa sama dengan 1 menjadi distribusi eksponensial, di mana untuk X lainnya alfa lebih besar daripada 0 dan beta lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 0. Jika alfa sama dengan 2, beta sama dengan 2, menjadi distribusi chi-square, di mana fx sama dengan 1/2 pangkat p/2 gamma kali gamma dikali 2/2 p/2 dikali x pangkat v pangkat v pangkat 5 dikali x v pangkat v setengah dikurang 1 x min x/2. Untuk x
lebih besar daripada nol. Untuk nilai X lainnya, V lebih besar daripada nol. Jenis distribusi peluang kontinu. Distribusi chi-square. Bila sampel acak ukuran N di mana diambil dari populasi normal dengan rata-rata mu dengan ragam populasi delta pangkat 2 dengan seragam sampel S pangkat 2 dihitung, maka diperoleh suatu nilai statistik S pangkat 2. Bila S pangkat 2 adalah ragam sampel acak berukuran N yang diambil dari populasi normal dengan ragam delta pangkat 2, maka ukuran acak X pangkat 2 sama dengan kurang 1 kali S pangkat 2 per delta pangkat 2. Distribusi chi-square dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1. Jenis distribusi peluang kontinu, distribusi gamma. Teknologi modern telah memungkinkan orang merancang banyak sistem yang rumit penggunanya atau barangkali keamanannya, bergantung pada keadaan berbagai komponen dalam sistem tersebut, sehingga contoh suatu si kring mungkin putus, tiang baja mungkin melengkung, atau alat pengendara panas bekerja. Komponen yang sama dalam lingkungan yang sama akan rusak dalam waktu yang berlainan dan tak dapat diramalkan. Waktu sampai rusak dinyatakan sebagai dengan peubah acak kontinu. T dengan fungsi padat peluang I atau T. Salah satu distribusi yang sangat banyak sekali dipakai untuk menangani masalah seperti eh, andalan dan uji umur adalah distribusi Weibull, di mana T sama dengan alfa, beta, eta pangkat beta min 1 E min alfa T beta. Untuk T lebih besar daripada O, 0. Sedangkan untuk alfa lebih besar daripada 0, untuk beta lebih besar daripada 0. Jenis distribusi peluang kontinu. Distribusi T. Jarang sekali orang begitu beruntung mengetahui ragam populasi yang ingin disampel secara acak. Untuk sampel ukuran N lebih besar atau sama dengan 30, kesiran delta pangkat 2 yang baik dapat diperoleh dengan menghitung S pangkat 2 selama S pangkat 2 memberikan taksiran yang baik dan tidak berubah banyak sampel. Biasanya begitu bila N lebih besar atau sama dengan 30, maka distribusi statistik mendekati distribusi peubah normal baku Z. Bila ukuran sampel kecil, N lebih kecil dari 30, nilai S pangkat 2 berubah cukup besar dari sampel ke sampel dan distribusi peubah acak. Tidak lagi distribusi normal baku. Seperti ini, kita menghadapi distribusi statistik yang akan disebut T. Seperti hal lihat eh, contoh di bawah, T sama dengan X kurang mu per per akar nu, akar eta. Distribusi sampel T dapat dianggap bahwa sampel acak berasal dari populasi normal. Jadi dapat ditulis T sama dengan X kurang mu delta per akar eta. Dibagi dengan S pangkat 2 per delta pangkat 2 akar dari S pangkat 2 per delta pangkat 2 sama dengan Z sama dengan akar V N min 1. Z sama dengan X min mu dibagi delta per akar eta. V sama dengan N kurang 1 kali S pangkat 2 dibagi delta pangkat 2. Z adalah peubah acak normal baku
dan V adalah peubah acak chi-square dengan derajat kebebasan V. Jika Z dan V bebas, maka distribusi peubah acak T adalah jenis distribusi peluang kontinu. Distribusi F. Salah satu distribusi yang terpenting dalam statistik terapan adalah distribusi F. Statistik F didefinisikan sebagai perubahan dua perubahan acak chi-square yang paling bebas masing-masing dibagi dengan derajat kebebasan. Jadi dapat ditulis di mana U dan V menyatakan perubahan acak bebas. Masing-masing berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan V1 dan V2. Distribusi V juga dapat diturunkan dari sebaran-sebaran normal, yaitu X sama dengan S pangkat 2 1 per delta pangkat 2 1. Maka hasilnya dibagi S pangkat 2 S2 delta pangkat 2 2. Contoh soal distribusi diskrit binomial algebra geometri. Binomial seperti halnya keluarga di nomor satu, soal nomor satu, seperti keluarga di atas berencana memiliki tiga anak. Bila X menyatakan banyaknya kelahiran anak laki-laki, hitunglah A. Probabilitas kelahiran dua anak laki-laki. B. Probabilitas memiliki tidak lebih dari dua anak laki-laki. C. Rata-rata dan simpangan baku perubahan acak X. Jawabannya untuk A adalah probabilitas lahir dua anak laki-laki, di mana kesempatannya adalah 3,0 3 dikali hmm, sehingga kita ambil dapat rata-rata seperti ini. Hasilnya adalah 0,375 dan untuk selanjutnya rata-rata ragam kesimpangan baku kelahiran anak laki-laki rata-rata mu sama dengan n, p sama dengan 3, setengah sama dengan e dengan n sama dengan 3 dan p sama dengan setengah. Simpang baku delta sama dengan akar n p kali p kali q sama dengan ketiga. Setengah kali setengah sama dengan 0,866. Jadi dalam kelahiran tiga anak rata-rata anak laki-laki yang dilahirkan adalah 1,5 dengan simpangan baku sebesar 0,866. Untuk hipergeometri, sebuah kantong plastik berisi 5 kaleng merah dan 4 kaleng biru. Mungkin diambil 3 kaleng kemudian. Bila X menyatakan banyaknya kaleng merah yang diambil, susunlah fungsi dan distribusi probabilitas hipergeometriknya. Jawabnya adalah di mana kita ketahui N sama dengan 9, K sama dengan 5, N kecil sama dengan 3, N min K sama dengan 9, kurang 5 sama dengan 4. Mereka menggunakan rumus 1, 9. Dari hasil tersebut, semua komponen perubahan acak X berikut probabilitas dengan distribusi tebal. Distribusi berikut. Tabel satu-satu distribusi sebaran hipergeometri. Jadi fungsi distribusi hipergeometri A sama dengan X bagi 9, 4, 5. Sama dengan 5 kali 4 kali 4 kali 3 min X per 9 kali 3. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Contoh soal distribusi kontinu gamma dan G square.
Suatu kota pemakaian air sehari dalam jutaan liter dapat dianggap segaman dengan alfa sama dengan 2, beta sama dengan 3, yaitu di mana X 1/3 gamma kali 2 dikali dengan X pangkat 2 kurang 1 E minus pangkat minus X per 3. X sama dengan 1/9 dikali X pangkat 2 minus 1 E pangkat minus X per 3. Di mana hasil acaknya 2 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Apabila kemampuan menyediakan air dalam 9 juta liter per hari, maka probabilitas pada suatu hari tertentu persediaan air tidak mencukupi adalah berikut hasilnya sama dengan 4 per pangkat 3, di mana 0,1991 Q square. Jika suatu kota memakai air sehari dalam jutaan liter, dapat dianggap berdistribusi Q-square dengan P sama dengan 4, maka fungsi probabilitasnya adalah di mana P sama dengan 4. X sama dengan 1, 2 pangkat 4 per 2, gamanya 4 dikali 4 per 2, dikali dengan 4, dikali dengan X pangkat 4 per 2 kurang 1, dikali lagi X, dikali lagi X minus X per 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 gamma kali 2 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikali X minus X pangkat 2 sama dengan 1/4 kali X pangkat 2 dikali E minus min X per 2. Kesimpulan, dari distribusi digunakan untuk variabel acak dengan nilai yang terpisah seperti jumlah dadu yang dilempar. Terus kemudian fungsi massa probabilitas PMF mengukur probabilitas nilai tertentu dalam distribusi diskrit. Distribusi kontinu digunakan untuk variabel acak dengan nilai dalam rentang kontinu, seperti tinggi badan. Fungsi densitas probabilitas atau PDF mengukur probabilitas dalam interval nilai dalam distribusi kontinu. Terus kemudian perbedaan utama, distribusi fokus pada nilai individual dengan PMF, sedangkan kontinu lebih fokus pada rentang nilai dengan PDF. Sekian dan terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.